Welcome to ELC Channel 2000, an English Learning Center channel for you. The topic of learning English today is about 12 main tenses. Simple present. Simple present. Untuk kali ini kita bahas simple present, yaitu bentuk kalimat sederhana, simple, dengan waktu kejadian kekinian. Nah, dalam bahasa Inggris, bentuk simple present ini digunakan untuk menceritakan perbuatan, tindakan karena kebiasaan, kegiatan tetap yang biasa dilakukan berulang-ulang atau monoton ya, tidak berubah setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, setiap saat, pokoknya setiap waktu seperti itu terus. Yang ketiga, menceritakan fakta atau kebenaran umum. Yang keempat, kegiatan yang sudah terjadwal yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Yang kelima, tindakan yang dilakukan terkait bersamaan dengan rencana tindakan yang akan datang. Gambaran waktu kejadian pada bentuk simple present nampak sebagai berikut. Misalnya, saya jadi sopir. Kemarin tuh saya jadi sopir, saat ini saya masih jadi sopir, dan besok saya akan terus jadi sopir. Jadi bentuk present itu adalah bentuk kekinian. Kemarin seperti itu, saat ini ya seperti ini, yang akan datang ia masih seperti itu. Jelas ya? Dalam bahasa Inggris, keterangan waktunya atau time signals-nya misalnya bisa berupa every day, every weekend, every morning, once a week, twice a day, 3 times a month, dan sebagainya. Lalu apa pengertian dari present atau waktu kekinian itu? Ya, secara sederhana, yaitu waktu yang selalu berada pada situasi terkini atau situasi kekinian, tetapi bukan sedang. Jadi situasinya selalu update. Dalam waktu present atau saat ini atau kekinian itu, di dalamnya mengandung rutin dan yang lain menyerupai rutin. Bedanya hanya waktu rutinnya tidak disebutkan di dalamnya. Yang rutin misalnya every year, setiap tahun, every month, setiap bulan, every week, setiap minggu, every day, setiap hari, every time, setiap saat, on Sundays, pakai S, setiap hari Minggu, on Mondays, setiap hari Senin, on Tuesdays, setiap hari Selasa, on Wednesdays, setiap hari Rabu, on Thursdays, setiap hari Kamis. Kemudian ada yang tidak rutin kategorinya, yaitu menyerupai rutin. Always atau selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, never, tidak pernah. Susunan kalimat simple present atau bentuk kalimat sederhana dengan waktu kekinian. Yang pertama, jika dia memakai kata kerja atau disebut dengan verbal sentence. 1.1 kalimat pernyataan atau positive sentence. Dia memakai verb pertama ditambah S atau ES atau diganti huruf terakhirnya dengan IES, atau juga memakai verb pertama tanpa S. Sedang pada kalimat bantahan atau negative sentence itu bentuk sederhana kekinian itu dibantu dengan do not disingkat don't, kemudian ditambah verb pertama tanpa S, atau juga dibantu dengan does not disingkat doesn't ditambah dengan verb pertama tanpa S juga. Pada kalimat pemastian atau interrogative sentence dibantu dengan do atau does diletakkan di awal kalimat
dan memakai verb pertama tanpa S. Verb pertama akan ditambah S atau ES atau huruf akhir Y diganti dengan IES jika subjeknya nama orang sendirian. Amira always drinks coffee. Dia lagi-lagi atau he. He usually brushes his teeth. Dia wanita atau she. She often goes to the mall. Benda, hewan yang sendirian atau tunggal. My cat sometimes plays balloon. Benda tak bisa dihitung. The wind occasionally blows hard. Kata kerja bentuk ing atau verb ing. Singing makes us happy. Verb pertama tidak ditambah S, ES atau huruf akhir Y tidak diganti IES jika subjeknya nama-nama orang. Contoh, Amira and Julia always drink coffee. I atau aku atau saya. Contoh kalimatnya. I always brush my teeth. We, kita atau kami. Contoh, We often go to the mall. you, Anda, kamu. Contoh, You sometimes play music. they, mereka. Contoh, They occasionally gather here. benda atau hewan lebih dari satu. Contoh, Fruit and vegetable make us healthy. pembantu kata kerja atau auxiliary verb mempunyai fungsi untuk membantu mengekspresikan tekanan kata kerja utama, suasana hati atau suara. Nah, pada bentuk simple present memiliki pembantu kata kerja do dan does yang harus digunakan pada kalimat bantahan dan kalimat pemastian serta jawabannya. Jika subjeknya nama orang sendirian, dia laki-laki atau he, dia wanita atau she, benda hewan sendirian, benda tak bisa dihitung, verb ing, maka pada kalimat bantahan digunakan pembantu kata kerja does not atau doesn't. Kan pada kalimat pemastian digunakan pembantu kata kerja does. Jika subjeknya nama-nama orang, kemudian I atau saya, we atau kami, you atau kamu, they mereka, benda atau hewan lebih dari satu, maka pada kalimat pembantahan digunakan pembantu kata kerja do not atau don't. Sedangkan pada kalimat pemastian memakai pembantu kata kerja do.
Susunan kalimat bentuk sederhana atau simple present berwaktu kekinian yang memakai kata kerja atau verbal sentence. Pada kalimat pernyataan atau positif, susunannya adalah subject, frequency, verb 1, plus s or yes or is or verb 1, without s, object, an adverb, MPT. Contoh susunan kalimatnya. Brian sesekali menaiki sepeda motornya. Brian sebagai subjek, sesekali sebagai adverb of frequency. Bahasa Inggrisnya adalah occasionally. Kemudian menaiki, bahasa Inggrisnya jika sebagai verb pertama dia adalah ride atau rides, verb kedua rode, verb ketiga ridden, verb ing-nya riding, artinya menaiki. Sepeda motornya bahasa Inggrisnya adalah his motor bike sebagai objek. Secara lengkap bahasa Inggrisnya we say Brian occasionally rides his motorbike. adverb of frequency adalah kata keterangan yang menjelaskan seberapa sering suatu tindakan terjadi. Oke, pada kalimat bantahan atau kalimat negatif, susunan kalimat bentuk sederhana berwaktu kekinian atau simple present mempunyai pola sebagai berikut. Subject, do not or don't. Frequency, verb 1 without s, object, adverb, MPT. Or subject does not or doesn't. Frequency verb 1 without s, object, adverb, MPT. Contoh, dari kalimat sebelumnya kita bantah, Brian tidak sesekali menaiki sepeda motornya. Subjeknya adalah Brian, kemudian pembantu kata kerja yang dipakai adalah does not atau doesn't, kemudian adverb of frequency-nya adalah occasionally, kembali kepada kata kerjanya menaiki, kita gunakan verb pertama yaitu ride tanpa s. Sepeda motornya sebagai objek adalah his motorbike. Secara lengkap bahasa Inggrisnya we say Brian does not occasionally ride his motorbike, or Brian doesn't occasionally ride his motorbike. Oke, pada kalimat bantahan atau kalimat negatif, susunan kalimat bentuk sederhana berwaktu kekinian atau simple present mempunyai pola sebagai berikut. Subject, do not or don't. Frequency, verb 1 without s, object, adverb, MPT. Or subject does not or doesn't. Frequency verb 1 without s, object, adverb, MPT. Contoh, dari kalimat sebelumnya kita bantah, Brian tidak sesekali menaiki sepeda motornya. Subjeknya adalah Brian, kemudian pembantu kata kerja yang dipakai adalah does not atau doesn't, kemudian adverb of frequency-nya adalah occasionally, kembali kepada kata kerjanya
menaiki, kita gunakan verb pertama, yaitu ride tanpa S. Sepeda motornya sebagai objek adalah his motorbike. Secara lengkap bahasa Inggrisnya, we say, Brian does not occasionally ride his motorbike. Or, Brian doesn't occasionally ride his motorbike. note atau catatan, do not atau don't atau does not atau disingkat doesn't pada kalimat bantahan mempunyai arti tidak. Oke, untuk kalimat pemastihan atau interrogative sentence, susunan kalimatnya akan nampak sebagai berikut. Do, subject, frequency. Verb 1 without S, object, adverb, MPT. Or does. Subject, frequency, verb 1. Without S, object, adverb, MPT. Baik, pada kalimat pernyataan pertama, Brian sesekali menaiki sepeda motornya. Sekarang kita pastikan, apakah Brian sesekali menaiki sepeda motornya? Ya, apakah bahasa Inggrisnya di sini kita gunakan pembantu kata kerja do atau does? Karena subjeknya adalah Brian, maka pembantu kata kerjanya adalah does. Subjeknya adalah Brian. Sesekali, occasionally, menaiki. Kita gunakan verb pertama ride. Sepeda motornya, his motorbike. Secara lengkap, bahasa Inggrisnya adalah we say, Does Brian occasionally ride his motorbike? Nah, pada kalimat pemastian ini, jawabannya ada dua kemungkinan, iya atau tidak. Jika jawabannya iya, maka hasilnya Yes, he does. jika jawabannya tidak, bahasa Inggrisnya adalah No, he doesn't. Or, no, he does not. Baik, pada video berikut ini kami sajikan beberapa contoh kalimat pemastian beserta jawabannya secara singkat. Does Amira always drink coffee? Yes, she does. No, she doesn't. Or no, she does not. Does he usually brush his teeth? Yes, he does. No, he doesn't. Or, no, he does not. Does she often go to the mall? Yes, she does. No, she doesn't. Or no, she does not. Does my cat sometimes play balloon? Yes, it does. No, it doesn't. Or, no, it does not. Does the wind occasionally blow hard? Yes, it does. No, it doesn't. Or, no, it does not. Does singing make us happy? Yes, it does. No, it doesn't. Or, no, it does not. Do Amira and Julia always drink coffee? Yes, they do.
no, they don't, or no, they do not. Do I always brush my teeth? Yes, you do. No, you don't, or no, you do not. Do we often go to the mall? Yes, we do. No, we don't, or no, we do not. Do you sometimes play music? Yes, I do. No, I don't, or no, I do not. Do they occasionally gather here? Yes, they do. No, they don't, or no, they do not. Do fruit and vegetable make us healthy? Yes, they do. No, they don't, or no, they do not. Oke, selanjutnya akan kami sajikan beberapa contoh kalimat simple present berdasarkan kegunaannya. Yang pertama, digunakan untuk menceritakan kebiasaan atau habits. Bahasa Indonesianya, papaku minum kopi saat sarapan. Papaku, bahasa Inggrisnya my dad. Minum, itu verb pertama drink atau drinks, verb keduanya drank, verb ketiganya drunk, verb ing-nya adalah drinking. Kita gunakan verb pertama ditambah s karena subjeknya tunggal, menjadi drinks. Objeknya apa yang diminum? Yang diminum adalah kopi, bahasa Inggrisnya adalah coffee. Kapan meminumnya? Saat sarapan, at breakfast. Secara lengkap bahasa Inggrisnya nampak, we say, My dad drinks coffee at breakfast. kalimat simple present digunakan untuk menceritakan kegiatan rutin. Contoh, bahasa Indonesianya, mamaku merebus air setiap pagi. Subjeknya adalah mamahku, my mom. Verb yang dipakai adalah verb pertama. Merebus, itu bisa boil atau boils. Verb keduanya adalah boiled. Verb ketiganya boiled, verb ing-nya boiling. Nah, kita pakai verb pertama ditambah s karena pelakunya tunggal. Boils, merebus air. Air bahasa Inggrisnya water. Keterangan waktunya setiap pagi, every morning. Secara lengkap bahasa Inggrisnya we say, My mom boils water every morning. Untuk menceritakan fakta kebenaran umum, kita gunakan bentuk simple present dalam bahasa Inggris. Contoh, air membeku pada suhu 0 derajat. Ini fakta, ini kebenaran umum, tidak bisa dibantah. Bahasa Inggrisnya, air itu adalah water sebagai subjek. Membeku, verb pertamanya adalah freeze atau freezes. Verb keduanya adalah froze. Kemudian verb ketiganya adalah frozen. Bentuk ing-nya adalah freezing. Nah, jadi kita pilih verb pertama ditambah s, freezes. Tidak ada objek, ada keterangan pada suhu 0 derajat, at 0 degrees. Secara lengkap bahasa Inggrisnya we say, Water
freezes at 0 degrees. Untuk menceritakan kegiatan yang sudah terjadwal yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Akan dilakukan dalam waktu dekat, sudah terjadwal. Ya, ini bukan dianggap sebagai prediksi, tapi dianggap sebagai bentuk simple present penyajiannya. Contoh kalimat bahasa Indonesianya. Perayaan dimulai hari Minggu depan. Ya. Perayaan bahasa Inggrisnya sebagai subjek adalah the festival. Dimulai atau bermulai. Sebagai kata kerja, verb pertamanya adalah start atau starts. Verb keduanya started. Verb ketiganya started. Verb ing-nya starting. Kita pakai start, pakai S. Starts. Tidak ada objek, ada keterangan. Hari Minggu depan. Next Sunday. Secara lengkap bahasa Inggrisnya, we say The festival starts next Sunday. Berikutnya bahwa bentuk simple present digunakan untuk menceritakan tindakan yang dilakukan terkait bersamaan rencana tindakan yang akan datang. Contoh, saya akan pergi ke Jepang setelah saya menyelesaikan studi sarjana saya. Bahasa Inggrisnya, saya akan pergi ke Jepang. I will go to Japan. Setelah, after, saya itu adalah I, menyelesaikan. Ini kata kerja pertamanya adalah finish atau finishes. Verb keduanya finished. Verb ketiganya finished. Verb ing-nya adalah finishing, menyelesaikan. Objek atau sasaran dari kalimat ini adalah studi sarjana saya. Bahasa Inggrisnya adalah my bachelor study. Secara lengkap bahasa Inggrisnya, we say I will go to Japan after I finish my bachelor study. Bagaimana jika di dalamnya tidak ada kata kerja atau nominal sentence? Pada kalimat pernyataan atau positif, digunakan to be SMR, kemudian baru diikuti dengan pelengkap atau complement. Yang kedua, kalimat bantahan atau negatif, pakai is not disingkat isn't. Sedangkan untuk am, jadi am not. Are menjadi are not atau aren't untuk kalimat bantahan. Pada kalimat pemastian atau interrogatif dibantu dengan SMR yang diletakkan di awal kalimat. Susunan kalimat simple present atau bentuk sederhana dengan waktu kekinian tanpa memakai kata kerja. Pada kalimat pernyataan, susunannya adalah subjek, kemudian diikuti to be, is, am, dan diikuti dengan complement atau pelengkap. Pelengkap ini bisa kita isi dengan kata benda atau noun, kata sifat atau adjektif, atau juga adverb of manner, place, atau time, atau gabungan dari salah satunya. Pada kalimat bantahan atau kalimat negatif, susunan kalimatnya adalah subjek,
Kemudian to be-nya dikasih not. Is not disingkat isn't. Am not dan are not yang disingkat aren't. Baru diikuti dengan pelengkap. Sedangkan pada kalimat pemastian atau interrogatif, to be is mr-nya ditaruh di awal kalimat. Diikuti subjek, kemudian baru pelengkap. Pemakaian is mr diatur sebagai berikut. M itu dipakai jika subjeknya I. S dipakai jika subjeknya nama orang sendirian. Dia laki-laki atau he. Dia wanita atau she. Benda atau hewan yang sendirian. Benda yang tidak bisa dihitung. Atau subjeknya berupa kata kerja ing. Untuk pemakaian to be are dipakai jika subjeknya we atau kami atau kita, you kamu, they mereka, atau benda, hewan yang lebih dari satu. Itu memakai are pada kalimat simple present tanpa kata kerja. Mari kita bahas contoh demi contoh. Yang pertama, kalimat pernyataan. Positive sentence. Singa dan harimau adalah hewan karnivora. Penyebutan singa dan harimau dalam subjek ini adalah penyebutan dalam pengertian umum, tidak khusus. Sehingga dua-duanya singa dan harimau harus dibuat jamak. Bahasa Inggrisnya adalah sebagai subjek lions and tigers. Karena jamak to be-nya kita pakai are. Pelengkapnya adalah hewan karnivora. Bahasa Inggrisnya adalah carnivorous animals. Cara lengkap bahasa Inggrisnya, we say Lions and tigers are carnivorous animals. Kalau kita bantah pernyataan tersebut, maka kita siapkan pola kalimat bantahan. Bahasa Indonesianya, singa dan harimau adalah bukan hewan karnivora. Bahasa Inggrisnya, subjeknya singa dan harimau, lions and tigers. To be-nya adalah are not atau is not atau am not. Kita pilih are not atau aren't. Carnivorous animals. Secara lengkap bahasa Inggrisnya, we say Lions and tigers are not or aren't carnivorous animals. Untuk membuat pemastian terhadap pernyataan kalimat nomor 1 tadi, bahasa Indonesianya akan berbunyi, apakah singa dan harimau hewan karnivora? Bahasa Inggrisnya, to be kita taruh depan, are, kemudian diikuti subjeknya, lions and tigers, baru complementnya, carnivorous animals. Secara lengkap bahasa Inggrisnya, we say, Are lions and tigers carnivorous animals? jawaban atas pemastian tersebut bisa berupa ya dan tidak. Perhatikan berikut ini. Yes, they are. No, they aren't, or no, they are not. Perhatikan beberapa kalimat pemastian tanpa kata kerja berikut di bawah ini beserta kemungkinan jawabannya.
Is Amira always angry? Yes, she is. No, she isn't. Or, no, she is not. Is he usually late? Yes, he is. No, he isn't. Or, no, he is not. Is she often sick? Yes, she is. No, she isn't. Or, no, she is not. Is my cat sometimes untamed? Yes, it is. No, it isn't. Or, no, it is not. Is the wind occasionally hard? Yes, it is. No, it isn't. Or, no, it is not. Is singing attractive for you? Yes, it is. No, it isn't. Or, no, it is not. Are Amira and Julia always busy? Yes, they are. No, they aren't. Or, no, they are not. Am I always crumpled? Yes, you are. No, you aren't. Or, no, you are not. Are we often reckless? Yes, we are. No, we aren't. Or, no, we are not. Are you sometimes dizzy? Yes, I am. No, I'm not. Or, no, I am not. Are they occasionally here? Yes, they are. No, they aren't. Or, no, they are not. Are fruit and vegetable useful for us? Yes, they are. No, they aren't. Or, no, they are not. Sekarang kita akan berlatih mengenali kesalahan yang terdapat dalam kalimat bahasa Inggris dan bagaimana seharusnya kalimat itu yang benar. Perhatikan. 1. Freddie and Mira not receive my SMS. Number 1. It should be, Freddie and Mira do not. Or, don't receive my SMS. 2. I cooks fried rice as my breakfast. Number 2. It should be, I cook fried rice as my breakfast. 3. I am not work every Saturday. Number 3. It should be, I do not, or, don't work every Saturday. 4. My brothers goes to cinema alone. Number 4. It should be, my brothers go to cinema alone. Five. My dad don't allow me to go out. Number 5. It should be, my dad does not, or, doesn't allow me to go out. 6. She don't fly with me anymore. Number 6. It should be, she does not, or, doesn't fly with me anymore. 7. He always come late to the office.
Number 7. It should be, he always comes late to the office. 8. They doesn't understands what I say. Number 8. It should be, they do not, or, don't understand what I say. 9. She don't explain about the subject. Number 9. It should be, she does not, or, doesn't explain about the subject. 10. She remind me to come early. Number 10. It should be, she reminds me to come early. Perbendaharaan kata. Satu kata dalam bahasa Inggris bisa mempunyai arti dan kedudukan yang berbeda. Contoh di bawah ini, turn, turns, turned, turned, dan turning. Ini adalah kata kerja yang memiliki arti berbelok. Namun sebagai kata benda, dia mempunyai arti giliran. Perhatikan kalimat yang disusun. The truck turned left at the junction. It is your turn now. Sekarang kita akan berlatih menyusun paragraf pendek. Namaku adalah Karen Janitra Yunarso. Saya seorang mahasiswa dari universitas terkenal. Saya tinggal dengan beberapa teman di rumah kos. Saya biasanya bangun jam 4 pagi. Kemudian, saya merapikan tempat tidurku dan membersihkan kamarku. Saya membasuh muka, menggosok gigi, dan melaksanakan sholat subuh di masjid dekat kos saya. Lalu saya secara rutin menyimak video pembelajaran bahasa Inggris di IELTS Channel 2000. Baik, mari kita selesaikan menyusun paragraf pendek dengan mengisi beberapa kata yang belum lengkap pada kalimat di bawah ini. My name is Karen Janitra Yunarso. I am a student of a well-known university. I stay with some friends in a boarding house. I usually wake up at 4 o'clock in the morning.
I do my bed and clean my room. I wash my face, brush my teeth and do my dawn prayer in the mosque, near my boarding house. Then, I routinely watch English learning videos on ELC Channel 2000. Lanjut, masih berlatih paragraf pendek. Saya melakukan latihan fisik ringan selama 10 menit. Jadi saya benar-benar merasa segar dan tidak merasa ngantuk setiap hari. Saya memiliki jadwal kelas kampus selama 4 hari dan 3 hari. Selama pandemi, aktivitas saya tidak berubah. Setelah sarapan, saya menyapu halamanku dan menyirami bunga. Dan kemudian menghidupkan laptop saya untuk bermain game sebentar. Pada pukul 7:30, saya mulai untuk belajar secara online. Saya menyelesaikan belajar saya pada pukul 12 kurang seperempat. Perhatikan isian berikut ini yang belum lengkap dalam paragraf pendek. I do light physical exercise for 10 minutes. So, I really feel fresh and don't feel sleepy every day. I have campus class schedules during 4 days and 3 days off. During the pandemic, my activities don't change. After having breakfast, I sweep my yard and water the flowers.
And then, I turn on my laptop to play game for a while. At 7:30, I start to study by online. I finish my study at 11:45. Today's message from ELC Channel 2000. Knowing English can give people this opportunity to work abroad and have a better lifestyle than they might have had in their home country had they not spoken English.